Alamin, kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Tradisi dekat puasa ini boleh atau bid'ah? Kita lanjut lagi sama guru kita Ustadz Maulana. Sebelum kita mendengarkan tausiahnya, ada video tayangan nih ya. Tentang bersih-bersih edisi menyambut Ramadan. Wah, ini saya banget nih. Ini tayangannya nih. Ini Masya Allah luar biasa. Seneng banget Seneng ya. lah Pokoknya pasti. ini sesuatu yang dinanti-nanti. Nah ini kan banyak pertanyaan Ustadz. Kadang kan kalau saya tuh paling seneng gitu. Menjelang Ramadan ngecat rumah. Oh iya. Bersih-bersih lampu-lampu yang apa ada yang gelap ganti bohlamnya gitu. Nah ini ada yang bilang gini. Wah ini kalau menyambut Ramadan ini bersih-bersih ini bid'ah ini. Kenapa gak kemarin-kemarin? Nah kan masalah macam-macam. Mau izin penjelasannya Ustadz silakan Fadol. Izin Habib dan Sesam. Bismillahirrahmanirrahim. Buat jamaah dimanapun berada. Masya Allah tabarakallah. Menyambut bulan suci Ramadan biasanya kita sibuk bersih-bersih rumah. Sebenarnya tradisi bersih-bersih rumah ini apakah sunnah atau malah termasuk bid'ah? Salah satu dari aplikasi daripada kegembiraan bergembira datangnya Ramadan dengan cara apa? Mempersiapkan diri bersih-bersih. Makanya mohon maaf, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Maksudnya apa? Selamat datang berarti Ramadan adalah tamu. Masya Allah. Ramadan adalah tamu. Kalau ahlan wasalan kan begini. Selamat datang. Selamat datang. Pernah lihat yang ada di depan toko-toko, yang ada yang Kucing, oh boneka kucing itu. Bukan, yang gini. Oh yang itu yang pakai angin. Yang pakai angin ya kan? Di bengkel itu biasanya di bengkel atau di mana gitu. Itu ahlan wasahlan. Tapi bagaimana? Oh, iya. Nah, kalau marhaban itu nyambut. Oh, beda. Nah, bentuk menyambut tamu karena Ramadan ini adalah tamu. Tamu yang akan menginap di rumah kita selama sebulan. Maka salah satu bentuk menyambut tamu dengan cara apa? Berbersih-bersih. Bahkan bersih-bersihnya dimulai dari bulan Rajab. Bersihkan tubuh dari dosa. Kemudian bersihkan hati di bulan Sya'ban. Sehingga masuk Ramadan kita sudah bersih. Makanya bersih di sini bukan hanya bersih rumah. Tapi bersih diri dan aplikasinya adalah bersih-bersih kayak masjid. Kenapa? Karena membersihkan tempat sholat kita. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim ini jadi tradisi. Tradisi itu artinya kebiasaan. Ya, jadi tradisi sholat berjamaah bagusnya karena syariat, ajaran agama yang dijadikan tradisi. Bersih-bersih, sesuatu perintah agama juga harus an-nadhafatu minal iman, kebersihan daripada sebagian daripada iman. Sementara yang dipanggil untuk berpuasa adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kan yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Nah, buat kita bersih-bersih itu jadi tradisi. Apakah bid'ah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ini bagian daripada sesuatu hal yang baik, aplikasi daripada bentuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi apa yang kita lakukan itu luar biasa bagus. Apalagi bersih-bersih masjid. Nah ini kan luar biasa. Mau kedatangan tamu aja rumah kita bersih-bersih. Iya. Bener kan? Karena tamu ini mau nginap di hati kita selama Bener. sebulan. Masya Allah. Kalau kotor, ya tamunya pulang sebelum akhir Ramadan. Gak betah. Oh nauzubillah. Makasih banyak Ustadz Maulana jazakallah ilmunya. Masya Allah nih buat jamaah Islam itu dengan rahmati Allah. Mudah-mudahan insya Allah besok kita sama-sama menjalankan ibadah puasa dengan tenang. Saya Fadli meminta maaf kalau saya ada kesalahan buat jamaah yang ada di rumah. Saya sudah ya. maafkan. Saudara-saudara semuanya. Saya sudah maafkan. Juga saya mau tanya dulu. Jangan-jangan bid'ah lagi saya minta maaf. Ya. Kan ada yang bilang gitu, oh ini kan tradisi, ini sunnah atau bid'ah? Oh, coba kita tanya Ustaz Syam. Saya minta maaf, saya dari duluan. Aku minta maaf dulu. Iya saya minta maaf dulu ya. Saya juga minta maaf. Bib, saya minta maaf ya Bib, kalau ada masalah. Jelasin dulu baru minta maaf. Bid'ah apa enggak? Silakan Ustaz Syam. Udah dilakuin baru nanya. Dilakuin baru nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe kembali guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Bang Fadli, para alim ulama, para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Maaf-maafan itu adalah salah satu hal yang paling utama di dalam agama Islam. Kenapa? Karena banyak sekali ayat yang tentang maaf-maafan. Belum lagi masuk bulan suci Ramadan. Doa yang paling banyak dipanjatkan di bulan suci Ramadan itu adalah tentang maaf-maafan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna.
Kita tuh paling banyak berdoain di bulan suci Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau ditambah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau lah yang maha memaafkan ya Allah. Kita ini kan pasti banyak dosa, subhanallah. Kita minta sama Allah agar dimaafkan sama Allah. Nah, kalau dosa kepada Allah dimaafkan dengan bertaubat, dosa kepada Allah dimaafkan dengan beribadah, dosa kepada Allah dimaafkan dengan istighfar, tapi dosa kepada sesama manusia mestilah kita saling berjumpa, saling maaf-maafan. Biasanya terjadinya kapan? Terjadinya kalau setelah menzalimi orang, setelah terjadi kezaliman, mestinya segera, nggak usah nunggu Ramadan. Nah, inilah mungkin alasan saudara-saudara kita mengatakan, ngapain bulan Ramadan baru maaf-maafan? Mestinya pas melakukan kesalahan langsung maaf-maafan. Betul, tapi nggak semua orang kan ya langsung maafin tuh. Kadangkala nunggu momen. Ada yang sehari setelah disakiti, malas saya ketemu. 3 hari setelah disakiti, nggak usah ketemu sama dia. Seminggu setelah disakiti, akhirnya terbuka hatinya pas kapan? Aduh, mau bulan puasa nih, nggak enak rasanya kalau masih ada yang mengganjel di hati. Akhirnya ketemunya sebelum bulan puasa. Maka insya Allah tradisi maaf-maafan sebelum masuk bulan Ramadan bukanlah sesuatu yang bid'ah atau yang bertentangan dengan agama. Kecuali kalau dianggap wajib maaf-maafan sebagai ibadah menyambut Ramadan. Nah, ini baru termasuk sesuatu yang diada-adakan. Tapi kan ada orang yang mungkin, saya nggak mau maafin sekarang, nanti aja. Kalau lebaran, nanti aja sebelum puasa. Nah, menjadi momen lah seseorang saling maaf-maafan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, alasannya apa lagi? Ada maaf-maafan sebelum Ramadan karena Nabi SAW pernah mengaminkan doanya Jibril alaihissalam. Ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar, Nabi SAW mengucapkan amin, kemudian mengucapkan amin lagi, kemudian mengucapkan amin lagi. Salah satu di antara doanya Jibril, maka Jibril mengatakan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang masuk Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi diajarin sama orang tua kita, ulama kita, loh kalau mendapat ampunan Allah insya Allah dengan taubat dan istighfar. Tapi yang berat itu mendapat ampunan dari sesama manusia. Berarti boleh dong. Boleh, Udah, bahkan sangat dianjurkan. Sekarang saya minta maaf lagi. Masya Saya Allah juga ini maafin beneran. juga. Minta maafin saya jamaah kalau saya ada salah. Mungkin ada Benar. saudara-saudara juga yang lagi nonton. Saudara saya yang saya nggak bisa kunjungi, nggak bisa minta maaf secara langsung. Di momen ini kita minta kesempatan juga untuk dimaafkan segala dosa-dosanya menuju Amin. bulan Ramadan ini. Betul, Amin. kami juga. Iya sekalian. Udah, Minta nanti Bapak ada maafnya di gantian. sini. Bapak gantian. Saya juga minta Bapak maaf ya. gantian. Semua keluarga-keluarga yang saya tidak bisa datang. Minta maaf. Enak Ya kan, aja. Saya Pas. lebih-lebih lagi kan gak Pas. sempat pulang ke Maros. Oh Minta iya, maaf kepada minta maaf orang juga. tuaku. Sekalian udah. Kepada bapak mama belum sempat pulang. Nanti lebaran baru pulang Masya insyaallah. Allah. Makasih banyak jazakallah khair ilmunya. Kita lanjut lagi, kita panggil Habib Usman. Beb, izin Beb. Nah, ini dia nih ya. Ada yang bilang, wah ini kan udah mau masuk bulan Ramadan besok. Kalau bisa ya ntar malam habis sahur atau mau sahur terserah. Setelah sahur juga boleh. Mandi wajib katanya. Itu wajib hukumnya, mandi wajib tuh. Kalau mau apa menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, ini pertanyaannya cuma tradisi atau turun-temurun aja atau bagaimana? Apakah kita lakukan jadi bid'ah? Nah, mau izin penjelasannya. Silakan Beb, fadal. Ya khair Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, hukum ketika seorang untuk mandi, yang dikatakan mandi itu adalah mandi wajib. Yang pertama adalah ketika dia mu'alaf. Mu'alaf itu wajib untuk mandi. Yang kedua adalah keluarnya mani. Dia wajib mandi. Berhubungan suami istri, wajib mandi. Haid, wajib mandi. Nifas, wajib mandi. Ini yang diwajibkan dalam syariat. Dan diwajibkan dalam 4 mazhab. Terus apa sunnahnya? Nah, kalau ditanya sunnahnya, apakah Ramadan itu atau menjelang masuk Ramadan, apakah ini merupakan sunnahnya Rasulullah SAW? Di sini dijelaskan bahwasanya 4 mazhab, hanya 1 mazhab, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Hanya satu-satunya mazhab, yakni Imam Syafi'i yang di dalamnya adalah qiyas, yakni mensunahkan untuk mandi, disunahkan untuk mandi, disunahkan untuk mandi menjelang bulan suci Ramadan. Mazhab yang lain mensunahkan dan termasuk juga mazhab Imam Syafi'i 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, menggunakan pakaian ihram, masuk kota suci Mekah, itu merupakan sunnah.
Itu merupakan sunnah. Tapi di mazhab Imam Syafi'i ketika masuk bulan Ramadan, ketika masuk malam-malam ganjil atau malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan atau menjelang Lailatul Qadar, maka disunahkan untuk mandi dan berharap akan berjumpa Lailatul Qadar. Ini adalah merupakan yakni sunnah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ditanya apakah ini merupakan perintah Rasulullah? Tidak, ini adalah merupakan qiyas dan sunnah di dalam pengajaran daripada mazhab Imam Syafi'i. Dan apabila kita mengikutinya, insya Allah kita mendapatkan pahala. Karena ini adalah hari besar. Ini hari besar karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulannya rahmah, maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana man fariha, dia senang, dia gembira masuknya bulan suci Ramadan, untuk niat kepada Allah, ya Allah saya untuk berpuasa bangun malam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa man ghama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia bangun malam di bulan Ramadan, untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, ini berharap kepada Allah, ini bermunajat kepada Allah, ya Allah, ini Ramadan adalah bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dinanti-nantikan oleh umat Islam dimanapun berada. Jadi berharap Ramadan ini mendapatkan gelar takwa, diampuni dosanya. Amin. Maka senantiasa dia apa? Meniatkan diri, mandi, bersih-bersih. Masya Allah. Karena menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan Kan sering kita banget. doakan. Masya Barikallahumma lana ya Allah ya Rabbi syahri Ramadan, fi syahri Amin, Ramadan. Masya Allah, amin. Inilah yang kita nanti jadi sunnah untuk mandi. Masya Allah. Jadi bedakan antara wajib sama sunnah. Nah ini kalau misalnya dibilang sunnah ini berarti memang boleh aja kalau seandainya kita nggak sempat gitu ya nggak apa-apa. Tapi bagusnya kalau bisa diusahakan mandi besar dulu. Nah nih yang berikutnya nih Ustadz Syam, Ustadz Maulana Habib. Ini ada yang seru. Biasanya ibu-ibu menjelang Ramadan repot, heboh. Dia belanja tuh di hypermart atau manapun gitu ya. Pokoknya di supermarket dan lain-lain ya, pokoknya dia belanja itu habis-habisan buat ini, wah persiapan buat Ramadan gitu ya kan, ini Masya Allah luar biasa. Nah ini pas kira masuk Ramadan kelelahan dia, pas giran sahur kadang-kadang malah jadi telat. Nah ini apa yang harus dilakukan Belanjanya di mana? nih? Di Transmart. Oh iya di Transmart. Kan kalau misalnya umumnya kan bilangnya kan kayak gitu belanjanya. Bahkan ada yang ngomong gini, bikin konten ibu-ibu tuh. Ini siapa sih yang bikin tradisi sahur pertama, buka pertama, capek duluan. Tapi kita punya kebiasaan juga nih Ustaz. Bagus. Kalau buka puasa bersama ke rumah orang tua. Saya paket masuk Ramadan. Paket lebaran. Oh. Paket ampau. Oh paket Paket banyak zakat paket. fitrah. Jadi gimana Ustadz Syam nih? Jadi mesti diatur, kita harus tahu prioritas kita yang mana, ibadahnya kah, puasanya kah, atau yang lain-lainnya. Nah nanti setelah yang satu ini, jangan sekarang Mas Fadli. Oh ya udah kalau gitu kita lanjutin setelah satu ini ya. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kenapa sakit?